Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadi Kusuma, NIM 2024 Prodi Informatika Sistem Basis Data kelas G. Di sini saya akan menjelaskan query dari where dan agregat. Di sini diperintahkan untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Kita select all from customer, di mana country-nya itu adalah Brazil. Lalu tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Select all from products where discontinue itu adalah satu, maksudnya satu di sini adalah true. Lalu selanjutnya ada select beberapa yang ingin ditampilkan, ada seperti supplier ID, company name, address, kita tambah dengan koma, kita tambah dengan city, kita tambah dengan koma, kita tambah dengan country, dan kita aliaskan dengan alamat dari tabel suppliers, di mana country-nya itu tidak sama dengan Kanada. Seperti itu. Lanjut, kita menambahkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. LTD itu maksudnya tidak peduli dia LTD itu di mana ya. LTD-nya bisa di belakang, bisa di depan, bisa di tengah. Nah, maka dari itu kita memakai persen di kedua ini untuk mengupdate agar kita tahu yang mana mengandung LTD dan kita highlight. Ini artinya tidak mempedulikan besar kecilnya huruf. Yang selanjutnya ada select all from employees, di mana kita ambil first name dan last name-nya. Kita ambil dari kiri, yaitu satu huruf. Jadi kan biar kita agar kita bisa bandingkan keduanya, begitu. Seperti ini. Selanjutnya ada select all from suppliers. Ini sama seperti tadi, kita bandingkan, kita cari yang sama seperti itu. Jadi kita ambil huruf depannya M dengan M, maka muncullah satu data Mayumi dan Mayumi ini. Yang selanjutnya ada tampilkan employees, masuk perusahaan setelah tanggal sekian. Ya sudah, kita select all from employees, dimana hire date-nya itu lebih dari tanggal sekian. Lanjut, tampilkan orders jangka waktu antar pesanan lebih dari 10 hari. Ini kita ambil semuanya dari orders, dimana kita cari selisih, dimana pengiriman dan order date-nya itu lebih dari 10 hari. Seperti itu. Lanjut, kita select all from products. Kita tampilkan seluruhnya dari products, dimana discontinue itu adalah true dan atau order stoknya itu adalah 0, seperti itu. Bisa dilihat di sini. Lanjut, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10, seperti ini, atau stoknya lebih dari 100, maka kita dapatkan seperti ini. Lalu tampilkan nama, masa kerjanya kita selisihkan antara sekarang dan hire date dari employees, di mana kita ekstrak tahunnya agar kita dapat tahunnya untuk mengetahui umurnya. Jadi kita hire date, maksudnya umur saat masuk kerja ya. Nah, karena yang diperintahkan adalah masa kerja yang lebih dari 35 tahun, maka dari itu kita cari now selisih now dengan hire date yang lebih dari 35, atau yang usia lebih dari 60 tahun. Jadi kan untuk mengetahui usia kan berarti sekarang dikurangi birth date-nya yang lebih dari 60, seperti itu. Nah, ya seperti ini. Lanjut, tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Gunakan in. Jadi select all from employees, di mana city-nya itu di antara ketiga kota yang dimaksud. Seperti itu. Lanjut, tampilkan order yang
setelah tanggal 25 Desember. Jadi kita select all from orders, dimana order date-nya ini lebih dari tanggal yang sekian yang diperintahkan ini, dan harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi kita cari selisih antara ship date dan order date, kita cari selisihnya, dimana adalah kurang paling maksimal itu hanya 20 hari. Jadi nanti bisa 0, 1 sampai 19 seperti itu. Lanjut, tampilkan produk yang discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Ini berbeda ya, karena harus di end, tidak seperti yang sebelumnya. Set all from products dimana discontinue itu true, tapi yang unit stok itu masih lebih dari 0, seperti itu. Lanjut, tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas 5. Select all from product. Nah, ini kita mau dulu produk ID, dimana ketika genap dibagi 2 itu kan hasil sisa baginya selalu 0. Lalu kita done-kan dan kita cari yang unit price nya itu di atas 5 dolar. Lanjut, select all from products, dimana unit price nya ini di antara 5 dan 10. Kita gunakan between seperti itu. Lanjut, select all from orders, dimana order date-nya ini yang di atas tanggal yang diperintahkan dari soal, dan kita done kan dari kita cari selisihnya order date dan ship date yang di antara 20 dan 30 seperti itu. Lanjut, tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember sampai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Seperti tadi ya, kita between kan ya, tanggalnya, lalu kita done kan sub country-nya itu, lalu kita ataukan seperti itu, karena yang dicarikan Brazil atau Italia seperti itu. Tampilkan employee yang berasal dari Seattle atau New York yang berusia 50 tahun. Kita cari city sama dengan New York atau city sama dengan Seattle. Lalu kita dankan selisih antara hari ini dan berdate-nya agar kita bisa tahu usianya yang di antara 50 dan 60, dan menghasilkan tidak ada. Nah, artinya tidak ada pegawai yang berusia 50 sampai 60 tahun yang berasal dari Seattle atau New York seperti itu. Lalu kita masuk ke agregat. Saya kebanyakan di sini memakai subquery ya, meskipun ada beberapa yang saya kerjakan dengan join juga, tapi saya mengutamakan subquery terlebih dahulu karena materi join akan dibahas di materi selanjutnya seperti itu. Ini kita cari di mana Janet dan first name Janet dan last name Leverling. Jadi si Janet ini kita dapatkan ID-nya si Janet, lalu kita ini kan where employee ID sama dengan si Janet itu kan 1 ya. Sebentar. Jadi kalau kita jalankan ini adalah menghasilkan 1. Maksud saya 3. Jadi si ID-nya Janet ini 3. Nah, jadi di line 134 ini where employee ID sama dengan 3 seperti itu. Lalu kita gabungkan. Jadi kita cari yang dilayani oleh employee ID 3. Lalu kita distinct seperti itu agar tidak duplikat. Seperti ini yang versi joinnya juga menghasilkan sama 63. Lanjut, kita tampilkan banyak pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jermani atau France. Sama seperti tadi, kita satu-satu dulu kalau pakai subquery ya.
kita dapatkan ID dari Federal Shipping dulu. Kita dapatkan ID dari Federal Shipping. ID-nya adalah 3, jadi where ship-nya sama dengan 3, dan yang menuju Jerman atau Prancis, seperti itu. Lalu kita count, kita tampilkan banyaknya pengiriman, seperti itu, 49. Lalu versi join, nah ya 49 juga. Tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Jadi pertama kita dapatkan, untuk subquery dan join ini syaratnya adalah harus berrelasi, seperti itu, baru bisa kita gabungkan. Lalu kita ini balik lagi ke sini, kita dapatkan supplier ID dari Exotic Liquids itu adalah 1, jadi where supplier ID sama dengan 1, seperti itu. Lalu kita cari di products, lalu kita cari yang max dan minnya, kita tampilkan selisihnya. Nah, maxnya itu adalah 19 dan minnya itu adalah 10, maka dari itu menghasilkan 9 di sini. Lanjut, tampilkan rata-rata. Tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Di sini membutuhkan 3 tabel. Seperti tadi kita butuh si ID-nya Speedy Express ini. Kita cari ID-nya Speedy Express adalah 1. Nah, ini versi via-nya itu sama dengan 1, seperti itu. Dimana yang order yang dilayani oleh Ship via 1 ini itu adalah order ID-nya itu ini. Nah, dimana order ID-nya itu kan ini kan banyak ya, maka dari itu pakai in. Nah, kita cari di order details, ini kan banyak kan ya. Nah, ini jadi seperti ini. Kita tambahkan yang paling gede, paling besar, tambahkan paling kecil, dibagi 2, kita rata-ratakan seperti itu. Ini versi joinnya. Ya, menghasilkan sama. Lanjut, tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly's Homestead. Jadi ini menghasilkan 0 ya. Saya jelaskan yang versi join. Select average. Jadi kita unit price gitu, maksudnya kita seperti ini. Kita fokus ke sini dulu. Jadi products kita joinkan dengan supplier. Nah, P dan S ini adalah inisialnya. Nah, berdasarkan kita gabungkan itu berdasarkan supplier ID dengan supplier ID, seperti itu. Supplier ID yang ada di products dan supplier ID yang ada di S. Nah, ini CC1 nya ada di S dan CC many ada di products, seperti itu. Jadi di products ini sebagai foreign key supplier ID. Nah, lalu ketika sudah menjoinkan dua tabel ini, kita joinkan lagi dengan kategoris yang kita inisialisasikan dengan C berdasarkan kategori ID sama dengan kategori ID. Jadi nah, lalu setelah kita joinkan ketiganya, lalu kita cari namanya yang adalah beverage dan kita dankan dengan company name yang mengandung kata Grandma Kelly. Lalu kita average unit price nya seperti itu. Ya, ini memang tidak ada ya, jadi memang tidak tersedia ternyata. Untuk versi subquery juga menghasilkan 0 di sini. Lanjut, kita cari rata-rata dari masa tunggu. Kita cari rata-rata dari masa tunggu. Kita ekstrak harinya saja dari selisih ship date dan order date dari tabel orders, dimana counternya itu adalah Brasil. Menghasilkan seperti ini.
Lalu tampilkan rata-rata dan standar deviasi. Nah, untuk standar deviasinya ini menggunakan query seperti ini. Ya, kita cari yang bertipe condiments. Produk dan kategori ID ini saling berelasi. Kita cari kategori ID itu berapa untuk yang bernama condiments. Jadi condiments ini ID-nya berapa di kategori? Adalah 2, seperti itu. Nah, kita cari products di mana kategori ID itu sama dengan 2, seperti itu. Kita rata-ratakan dan kita cari standar deviasinya seperti itu. Lanjut, buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK. Jadi pertama kita dapatkan ID employee ID employee yang tinggal di UK. Kita dapatkan dulu. Nah, ini beberapa pegawai yang ber-ID kan 5679 yang tinggal di UK. Selain itu, misalkan ID 1 berarti itu tidak tinggal di UK. Nah, karena dia banyak kan, maka kita in where employee ID in sekian. Kita ambil dari tabel orders, kita select all semuanya, lalu kita transfer, kita buat baru tabel baru bernama order UK. Jadi isinya ya, nah ini sudah terbuat ya di database ini. Jadi tinggal lihat di sini, merupakan ya, order UK ini merupakan tabel baru. Jadi seperti ini. Seperti itu. Buatlah perintah SQL untuk menyetting kolom employee ID pada your.usa menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Jadi foreign key ini kan foreign key ini kan ada di tabel menu. Nah, ini kita cari employee ID dari yang tinggal di USA. Ini sama seperti tadi. Tapi di sini kita kita membuat dua tabel baru, yaitu employee USA dan order USA, seperti itu. Karena diperintahkan ya karena ini foreign key-nya itu diperintahkan untuk mengambil dari order USA seperti ini. Pertama kita buat tabel baru employee USA, jadi semua pegawai yang tinggal di USA. Nah, karena itu kan kita saat ini kan masih punya yang employee yang berasal dari negara mana saja. Kita sortir dulu seperti itu. Kita cari employee ID yang tinggal di USA. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 8. Ternyata mereka ini tinggal di USA. Lalu kita in where employee ID in sekian, kita into, kita buat baru gitu. Nah, ini karena sudah ada ya, kita cek. Nah, ini yang barusan kita buat adalah employee USA yang kita ambil dari employee biasa. Employee biasa itu kan isinya beragam ya, dari negara mana saja. Nah, sudah terbuat ya employee USA nya, kita buat order USA. Jadi kita ambil dari ini ya, ini kan employee ID nya kan sudah 1, 2, 3, 4, 8. Jadi saya lihat employee ID from USA, pasti isinya 1, 2, 3, 4, 8. Nah, where employee ID in 1, 2, 3, 4, 8 or from orders, kita ambil juga dari orders. Lalu kita masukkan, kita buat baru namanya order USA. Di sini sudah terbuat, kita cek. Nah, jadi saat ini order USA dan employee USA itu saling berelasi satu sama lain. Sisi one-nya itu ada di employee USA dan sisi many-nya ada di order. Nah, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.